When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. And you can fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your eyes. Ayo gue lupa lagi anjing, nada gimana ya? Goblok, gue udah kembutan nada anjing. Oke, kembali lagi di podcast Michael di episode ke-11. Jadi di episode 11 ini gue membahas tentang love. Karena love, sex, and drugs. Gue lupa deh lagunya. Kayaknya sex, drugs, etc. TC, gue lupa dah. Karena dari cinta, menjadi bercinta, menjadi narkoba. Kenapa narkoba? Kayaknya gara-gara itu sih. Karena ketergantungan. Anjing, lu ketergantungan sama cinta, man. Like, fuck, anjing. Jadi gue membahas tentang gimana awal mula gue bisa menyukai seorang perempuan, anjir. Jadi gue mulai suka sama perempuan tuh dari SD ya. Kayaknya wajar ada, kayaknya semua orang juga. Kayaknya mulai lu ada rasa-rasa cinta kayaknya dari SD dah. Kenapa nggak dari TK? Karena gue nggak TK, anjir. Ini jujur-jujuran karena gue nggak TK. Jadi gue SD tuh umur 5 tahun, makanya gue nggak tahu rasanya TK gimana. Kenapa gue nggak pengen TK? Karena teman gue, sumpah teman gue, bayangin gue dulu waktu pas kecil tuh punya 3 orang teman dekat. Maksudnya 2 orang sama gue 3 ya. Jadi gue sama 2 teman gue, dua teman gue ini udah SD, aing. Masa gue mau tetap TK, gue nggak mau kalah, makanya gue langsung SD. Jadi percintaan gue mulai itu dari SD. SD tuh gue suka sama satu cewek. Namanya adalah Kepo. Jadi inisialnya R kuadrat ya. Itu dulu gue waktu SD, gue lupa deh gue suka sama dia dari kelas berapa ya. Cuman dari SD gue suka sampai gue selesai SD, sampai gue lulus tuh gue sukanya sama satu cewek, men. Jadi prinsip gue nih ya, anjing. Dulu sih, sekarang sih kagak sih. Dulu tuh gue hanya satu cewek yang gue suka selama sekolah. Misalnya SD nih, gue suka sama satu cewek ya sampai lulus. SMP sampai lulus, SMA sampai lulus. Dulu gue waktu SD tuh suka sama satu cewek dan sayang Batman, like fuck, gue gak bisa dapetin cewek itu, anjir. Karena cewek itu terlalu cantik, man. Itu tuh kayaknya dia tuh inceran satu sekolah, satu angkatan gue kayaknya dah. Jadi dia dulu bukan main ya, jadi dokter gitu loh. Apa sih itu namanya, kayak dokter-dokteran gitu. Jadi kenapa gue bisa suka sama dia? Karena dia pertama cakep ya. Terus gue kayak man, gue gak tahu, gue susah banget anjir lepas dari pesona cewek Sunda, awewe Sunda, gelis pisan. Jadi waktu pas SD gue suka banget sama dia, cuman gue secret admire, man. Like gue gak bisa dapetin. Sebenarnya jadi teman bisa sih, cuman itu banyak ilfil-ilfilnya. Jadi waktu pas gue SD, gue suka sama satu cewek itu, ada cerita lucu sih. Jadi gue tuh itu anjing, ini tolol banget sih. Dulu gue tuh masih zaman SD tuh kayak masih nulisin lu suka sama siapa, terus kayak misalkan M love R gitu kan, kayak Michael love R ini gitu kan, inisial si R ini. Terus gue kayak nulis di mana-mana sampai gue tulis di nulis di kaca rumah gue. Fuck. Untung ortu gue nggak tahu, kayak ada apa yang dilihat gue nggak tahu anjing. Dang, SD cinta gue habis di cewek satu itu, anjir. Gue pernah lihat langsung cewek yang gue suka ditembak sama ditolak kayak. Jadi ada teman gue anggapnya namanya Edi ya. Edi ini salah satu murid yang muda lah, alias dia kelahiran tahun 90-an, anjing. Gak main, lu bayangin aja, anjir. Lu kayak lu sama teman-teman lu 2003 lah. Mungkin mentok-mentok ada yang 2004, 2002. Itu tahun 90, anjir, baru SD, sumpah. Terus dia nembak si cewek yang gue suka, terus ditolak. Lu kayak goblok aja, iyalah ini gak mau malu, lu gimana anjir. Cuman setahu gue pas di SD dia gak pernah pacaran sama siapapun sih. Misal gue ada satu momen bareng sama dia, itu latihan bareng ya, latihan nari gitu loh. Jadi waktu SD tuh ada kayak tugas tari tradisional dan gue satu kelompok sama dia, tapi gue banyak melakukan kesalahan deh. Gue pernah anjir nangis depan dia, kayak aduh malu banget gue, sumpah. Jadi waktu pas gue lupa tuh kelas berapa kayaknya dah, gue lupa kelas berapa. Jadi gue satu kelompok sama dia, terus gue lagi latihannya kayak emang di rumah dia kan, latihan harinya. Terus gue sama teman gue kayak kan habis istirahat, terus gue jadi jajanan. Jadi gue habis nyari jajanan, lagi habis naik sepeda gitu ya, naik sepeda, gue dibonceng
Gue jatuh anjir dari sepeda itu. Terus gue nangis bangke ilfil tuh kayaknya tadi tuh. Jadi pas dia tahu gue nangis, gue ngerasa kayak wah gagal nih gue. Terus ada lagi pas gue malu banget gue lagi ceritanya anjing. Jadi pas gue SD gue pernah nganterin tas dia gitu loh, kayak gue senang banget. Jadi waktu itu tuh ini gue inget banget, waktu itu tuh guru gue lahiran, terus kita mau ngehadiahin guru kita gitu lah. Terus ya udah beli barang, cuman tasnya tuh dititipin di dekat rumah gue, di rumah gue sih sebenarnya. Dititipin di rumah gue, terus pas udah terus minta dibalikin gitu loh, minta dibawain tasnya. Terus gue satu-satunya gue rebutan anjing buat ngambil tas dia. Gue kayak set, gue yang bawa men, kayak tuh gue seneng banget anjir. Terus kayak misalkan dia udah ngasih, gue ngasih ke dia kan tasnya. Thanks ya Michael udah dibawain tas aku, tas gue kayak kemenangan total anjing. Terus ya gue pernah ada masa rebutan sama cewek ini, sama 3 teman tadi yang gue bilang. Jadi teman gue nih nggak pernah mau mengakui anjir, padahal dia ngomong sendiri sama gue. Jadi kelas 4 SD tuh, kelas 4 gue salah satu gue satu kelas sama teman gue ini, gue satu kelas sama dia ngomong gini ke gue, Mike gue suka sama cewek ini, please cewek ini buat gue aja. Gue kan kayak temen yang baik gitu loh. Gue kayak oke, men, ini demi persahabatan kita, gue akan merelakan wanita ini demi lu. Udah buat lu aja men, gue nih sahabat lu, bawa aja. Terus dia kayak seneng gitu kan. Gue kayak inilah gue sahabat sejati gue. Damn, ada kereta lagi lewat, sabar. Oke. Terus di kelas 6 gue sempat melakukan kesalahan besar anjir. Ini ada 2 kesalahan waktu pas gue SD sama SMP dengan cewek ini ya. SD itu gue melakukan kesalahan karena gue lagi buka buku atlas. Jadi ini buat yang masih pakai zaman buku atlas ya. Gue buka buku atlas kan. Jadi di halaman belakangnya itu ada kayak tempat ibadah gitu loh, kayak 5 agama di Indonesia tempat ibadah di mana gitu. Gue lagi baca bukunya, gue lagi baca karena habis lihat peta, terus lihat negara-negara gitu kan. Terus gue buka agama ini tempat ibadahnya di mana. Terus pas gue lagi lihat terus si cewek ini datang. Ya, nih nyokap lu di sini nih, Mike, bokap lu di sini. Terus gue dengan bodohnya, karena kan gue jujur aja dulu tuh gue anjing grogi men deket sama cewek anjing. Jadi gue ngomong sesuatu yang anjir harusnya enggak gue keluarin anjir bahasa itu. Jadi gue waktu pas ngomong dia ngomong ini bokap lu di sini nih ibadahnya, nyokap lu di sini ibadahnya, gue kayak sebenarnya gue senang dia ajakin gue ngobrol men, cuman gue tolol aja ngomongnya. Gue bilang dengan ngatain nama bapak ibunya anjir, kayak misalkan kayak ya ini nih ya, ini mah Budi yang di sini, ya ini mah Santi yang di sini. Gue kayak aduh, gue baru kepikiran aduh salah ngomong nih gue kayak bener aja anjir. Terus akhirnya cewek itu jadi benci sama gue. Itu satu ya waktu SD ya. Dari situ tuh dia udah gak pernah ngajakin gue ngobrol lagi. Gue kayak anjir sakit hati gila, gue kalah. Walaupun gue udah relain cewek ini buat sahabat gue, buat teman gue, tapi gue tetep aja kayaknya kalau dia benci sama gue nih gue salah anjir bangke lah. Udah nih, itu kesalahan gue di SD kan. Ada lagi di SMP. Ini masih nyambung sama satu cewek ini kan. Jadi waktu pas gue SMP itu gue sama teman gue lagi boncengan naik motor kan balik sekolah tuh. Terus jadi waktu pas gue mau pulang, gue lupa deh itu mau cabut sekolah gimana, gue lupa deh. Terus ngelewatin jalan kecil gitu, jadi karena jalan lagi perbaikan kan, jadi cuman bisa masuk 1 motor doang. Teman gue ini bodoh anjir, jadi gue yang bawa motor terus tangan gue digas gitu loh, ditepok terus ngegas gitu. Kan ngeremnya gue nggak dapet ya, jadi gue nubruk si depan gue jadi jeduk gitu kan. Nah yang gue nggak tahu ternyata yang gue tabrak itu cewek yang gue suka pas SD anjir. Terus akhirnya dia nengok ke ke spion kan, terus gue iya dia lagi ya. Sumpah dengan muka juteknya dan judesnya dia kayak marah gitu loh. Terus gue kayak aduh salah lagi, gue salah lagi. Sumpah dia tetap cakep anjir pas gue SMP tuh. Nah pas dia nengok ke spion terus dengan muka juteknya, dia kan boncengan sama temennya tuh masih malah senang ketemu gue anjir, karena kayak ketemu lagi sama temen SD nya. Walaupun gue sebenarnya lupa ya temen SD yang dia liat ke gue tuh siapa anjing, gue lupa, sorry ya man. Itu cerita pas SD, walaupun gue gagal ya dapetin si cewek ini ya, tapi semua orang juga gak ada yang dapetin cewek ini sih. Nah udah nih gue lanjut ke SMP. SMP nih gue suka lagi sama satu cewek, namanya kepo dah lu. Ini anggap aja S kuadrat SS gitu ya. Jadi gue suka sama satu cewek SS ini. Kenapa gue suka dulu? Gue suka tuh dari kelas 7. Jadi pas gue kelas 7, gue ini satu kelas sama dia. Gue gak tahu ya kenapa gue bisa suka sama cewek ini. Cuman menurut gue tuh pada saat itu gue kayak tertarik parah anjir sama cewek ini.
Gue sampai yang ini, gue jujur-jujuran gue sampai ngebela-belain kayak gue belajar matematika demi ditengok sama dia anjir. Demi dia kayak notice gitu, kayak notice ada gue. Tapi bener sih dia notice gue, akhirnya gue sering ngobrol gitu loh sama dia, dan gue merasa bangga parah kayak gue kemenangan total. Cuman dia menganggap gue hanya sebagai as a friend, yang mana, di mana, dan apa lu tahu, malah temen yang suka sama gue. Salah sasaran anjir. Salah sasaran malah dia suka sama cowok lain, dan temennya malah suka sama gue. Aduh, pusing gue nih. Gue pernah waktu itu waktu pas kelas 7 sempat dekat sama dia kan, tapi kan iya as a friend aja. Terus akhirnya naik kelas terus gue masih dekat sama si cewek ini, cuman beda kelas kan, yang dimana ternyata pas gue kelas 2 kelas 8 itu anjir, ternyata dia punya cowok lain, anjir dia punya pacar. Sumpah gue kayak kekalahan gue nih di sini. Cuman lu tahu apa, so dewasa gue kayak udahlah nggak apa-apa lah, yang penting dia bahagia, gue nggak peduli, dan gue tidak masalah dia bersama siapa, yang penting gue masih bisa melihat senyumnya dia. Anjir. Terus gue banyak melakukan kesalahan sih waktu pas kelas 2 ini. Gue kan beda kelas terus si cewek ini tuh gue lupa mau ngomong apaan lagi. Gue minjemin buku gitu loh, kayak catatan apa-apa. Terus waktu itu masih zaman-zamannya BBM kan, gue kayak masih nulis BBM gitu loh, kayak ping kayak status gitu kan. Terus kayak misalkan gue thanks ya, anggap aja cewek ini namanya siapa ya, Safira, bukan Safira, jangan, Salma lah ya. Kayak thanks Salma udah bantuin tugas gue, thanks Salma udah ngasih buku catatannya ke gue. Terus dia kayak balas, ya makasih juga Michael, sama-sama Michael. Gue kayak jer kemenangan total di situ, walaupun dia punya cowok lain ya. Cuman gue kayak hahaha, seenggaknya gue pernah dekat lah. Tapi gue dekat sih waktu itu sampai kelas 3 kayaknya deh. Cuman di SMP ini banyak cerita lucu sih. Jadi gue sukanya sama siapa, temen yang suka sama gue siapa gitu. Tadi yang gue udah bilang kan, jadi di kelas 1 tuh ada cewek yang suka sama gue. Ternyata si cewek ini tuh anaknya guru killer di SMP gue, men. Jadi dia suka sama gue, tapi ya gue nggak nganggep yang gimana sih, biasa aja sih sebenarnya. Terus udah nih, gue naik kelas 2 kelas 3 gue lupa dah. Nah teman gue ini suka sama cewek ini. Nah ternyata pas dia sering chatan sama, sulit nih, anggap aja namanya Naila. Terus si cowok ini namanya Karisma gitu. Karisma siapa nih? Yanto lah namanya, Yanto. Jadi si Yanto ini kan kawan gue, cuman si Yanto ini suka sama Naila. Nah si Naila sering chatan dong sama si Yanto. Nah ternyata dari situ si Yanto ini tahu, ternyata sampai saat kelas 2 kelas 3 Naila ini masih suka sama gue. Masa dia marah anjir ke gue. Dia kayak, Mike lu ngapain sih Mike, ada hubungan apa lo sama si Naila? Lah bukan temen doang anjir, kan yang sekelas lu, mana gue tahu. Dia katanya suka sama lu lah. Terus gue harus gimana bangke? Masa gue membatasi perasaan orang suka sama gue nggak bisa anjir. Udah nih itu kan dramanya panjang waktu itu, udah sampai kayak dia nyamperin gue apa-apa. Gue kayak selalu lah nyet, gue peduli setan gue, yang gue suka sama siapa, bebas lah lo mau deketin siapa. Udah kan itu beres tuh. Datang lagi nih kelas 3, adalah cewek yang sekelas sama gue kan, dia suka sama gue. Cuman dia pacaran sama orang lain, sama temen gue sendiri. Jadi anggap aja cewek ini namanya Bella gitu kan. Terus temen gue namanya nih Budi gitu kan. Jadi si Budi ini pacaran sama si Bella, walaupun awalnya dekatnya sama gue kan. Kayak gue tuh kenapa gue bisa dekat sama si Bella ini, karena ini gue sering minjem catatan dia loh, karena dia kan nyatetnya full kan, dan gue kalau di sekolah tuh kayak malas nyatet, jadi gue nyatetnya di rumah. Terus gue sering minjem bukunya, terus kayak minta tolong catetin gitu kan. Dan dia terima dengan senang hati. Gue ya udahlah. Dan singkat cerita dia jadian sama teman gue si Budi kan. Nah di situ gue nggak tahu ternyata si Budi ini ada perasaan sama si Bella, dan akhirnya mereka pacaran kan. Udah pacaran apa gitu kan, putus lah. Gue kan kayak yang sabar men, ya udahlah kayak gini lah. Nah kita putus, nggak lama putus si Bella nih ngechat gue men. Itu gue inget banget lagi ujian. Jadi lagi ujian itu di hari terakhir. Jadi ujiannya tuh tinggal olahraga sama apa gitu, gue lupa. Pokoknya yang nggak harus belajar gitu kan. Udah nih tiba-tiba si Bella ngechat gue. Gue lupa chatnya apa. Cuman abis itu dia nelpon. Ya udah gue angkat dong. Halo, iya ada apaan?
ini Mike, temen gue ada yang suka sama lu. Enggak, jadi dia nelponnya pakai akunnya Bella, cuman yang ngomong pertamanya temannya. Mike, ini ada yang suka, enggak, Mike, ini ada yang mau ngomong, Bella mau ngomong. Terus kayak, oh iya mau ngomong apaan, gue tanggepin kan. Di situ gue udah tahu, ini pasti dia ada ngomong sesuatu nih. Terus udah nih dia ngomong kayak, halo Mike, iya nih kamu lagi apa? Kayak, kamu apa lu ya? Lu lagi apa? Gue mau ngomong sesuatu nih. Terus gue bilang, oh aduh nggak bisa nih, gue sorry gue lagi sibuk. Terus gue matiin. Gue kayak, nggak gini ya, kenapa gue matiin teleponnya? Karena gue nggak enak men, gue tahu dia mau ngungkapin rasa anjir ke gue. Kenapa gue bisa tahu? Karena ada gerak geriknya. Jadi tuh setelah dia putus sama teman gue, nah si Bella nih lo jadi deketin gue kan gak enak ya. Masa gue deketin mantannya teman gue? Ya etika aja lah, ada apa ya, gue nggak pas anjir. Tapi waktu itu gue tolak lah akhirnya. Tapi setelah gue tolak itu, besokannya kan ketemuan tuh. Jadi dia udah kayak malu banget gitu loh. Gue kayak sorry gitu. Gue kayak sorry. Sudah itu selesai dengan begitu aja. Cuman sampai saat gue terakhir itu gue masih seneng sama si SS inilah. Ya walaupun sekarang gue masih follow sama dia ya. Cuman ternyata pas sekarang gue lihat dianya biasa aja deh. Kayaknya gue ngapain waktu itu gue suka sama dia. Cuman ya itulah cinta kan. Cinta men. Dan nih lanjut ke SMA nih gue punya satu mantan. Jadi gue suka sama satu cewek. Itu gue inget banget, gue jadiannya di kelas 10 naik kelas 11. Itu gue nembaknya setelah bagi rapot. Harusnya tuh gue nembak secara langsung, cuman gak ketemu sama dia. Akhirnya gue nembaknya lewat chat, kayak by surat gitu. Kayak gue kayak Dilan parah anjing. Jadi zamannya karena gak bisa ketemuan waktu itu, jadi akhirnya ya udahlah gue nembaknya lewat chat. Nah di situ gue pacaran lumayan lama tuh 1,5 tahun kayaknya deh. Jadi gue pacaran sama dia 1,5 tahun itu dari naik kelas 11 sampai lulus SMA. Nah pas gue lulus SMA udahan karena nggak bisa LDR, dan banyak kisah-kisah seru sih sebenarnya waktu pas sama dia. Kayaknya gue bakal bahas percintaan gue di SMA ketika gue sama mantan gue nanti deh di episode selanjutnya lah. Ini dulu lah, permukaannya dulu aja. Dan masuk ke kuliah, gue punya mantan satu dan gue baru banget putus sih kemarin. Dan iya nggak bertahan lama sih, cuma 7 bulanan doang. Dan banyak memori sih sebenarnya sama mantan gue yang di kuliah ini. Soalnya sama mantan gue baik dan banyak memori indah lah. Putusnya kenapa gue sama mantan gue yang kuliah? Ya bener karena LDR. Sorry banget, tapi memang ternyata gue tidak bisa untuk LDR ya. Ribet dan berat juga ternyata LDR. Jadi itu dulu ya permukaan dari love, sex, and drugs. Jadi dari love, dari cinta menjadi bercinta, dan menjadi ketergantungan, kenikmatan. Damn. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dan yang sudah menonton podcast Michael ini. Gua Michael pamit. Bye-bye.